Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini adalah ringkasan materi tentang prisma dan limas. Yang pertama adalah sifat-sifat dari prisma. Limas, tabung, prisma segitiga. Nah, ini adalah prisma segitiga. Kenapa disebut prisma segitiga? Karena alasnya berbentuk segitiga. Ada sisi alas, sisi atas. Nah, sisi tegaknya, ini sisi tegaknya berbentuk persegi panjang. 2, 4, 5. Itu adalah sisi tegaknya. Nah, prisma segitiga memiliki 5 sisi. 5 sisi, yaitu satu alas, satu atas, dan 3 sisi tegak. Kemudian memiliki 9 rusuk. Rusuknya adalah ini, rusuk atas 3, 1, 2, 3, rusuk tegak 3, ya, 4, 5, 6, rusuk alasnya 3, 7, 8, 9. Nah, sudutnya ada 6, yaitu ini sudut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka prisma segitiga adalah sebuah bangun ruang yang alas dan tutupnya berbentuk segitiga dan memiliki 5 buah sisi, 9 buah rusuk, dan 6 buah titik sudut. Contoh prisma segitiga adalah tenda, coklat, dan seterusnya. Prisma segi 4. Dinamakan prisma segi 4 karena alasnya berbentuk segi 4. Bisa persegi, bisa juga persegi panjang. Ya, sisi tegaknya persegi panjang atau persegi. Nah, ini adalah sisi atas. Ini yang bawah sisi alas. Kemudian 3, 4, 5, 6 adalah sisi tegak. Nah, prisma segi 4 maka memiliki sisinya ada satu atas, satu bawah, dan 4 sisi tegak. Berarti memiliki 6 sisi. Kemudian memiliki 8 buah sudut. 8 buah sudut, ini sudutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, memiliki rusuknya ada 12. Rusuknya ada 12, yaitu ini 1, 2, 3, 4. Nah, sisi tegaknya 5, 6, 7, 8, sisi alasnya 9, 10, 11, 12. Jadi ada 12 rusuk. Nah, prisma segi 5. Prisma segi 5. Ini prisma segi 5, ya. Memiliki, berapa rusuknya? Lihat, 5 atas, 5 tegak, 5 alas. Jadi 15. Kemudian sisi tegaknya berbentuk persegi panjang. Nah, sisinya ada atas, sisi alas, dan sisi tegak. Maka jumlahnya ada 2, sisi tegaknya 5 jadi 7. Memiliki sudutnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 5 atas, 6, 7, 8, 9, 10. 5 bawah, jadi 10 titik sudut.
Prisma segi 6 berarti memiliki sisinya ada 2 ditambah 6, rusuknya ada 3 dikali 6, sudutnya ada 2 dikali 6. Maka untuk prisma segi N, segi 5, segi 6, segi 7, segi 8, maka sisinya adalah atas bawah ditambah N. Tambah N. Rusuk berarti ada atas, ada bawah, ada tegak dikali N. Kemudian sudut ada sudut atas dan sudut bawah dikali banyaknya seginya N. Kubus, sifat kubus memiliki 6 buah sisi atau permukaan, yaitu yang ini nih, yang warna pink ini. Ya, ini sisinya memiliki semua sisinya berbentuk persegi, luasnya sama. Kemudian sisi-sisi yang berhadapan sama dan sejajar, memiliki 12 rusuk, semua rusuknya sama panjang, memiliki 8 sudut. Jadi dia sama dengan prisma segi 4, sisinya 6, rusuknya 12, sudutnya 8. Hanya saja ciri khasnya adalah semua sisinya berbentuk persegi, luasnya sama. Balok juga memiliki 6 buah sisi, memiliki 12 rusuk, memiliki 8 sudut, sisi yang berhadapan sama dan sejajar. Tabung. Nah, tabung ini ya memiliki sisi atas, sisi bawah, dan sisi tegak. Nah, di jarak antara sisi atas dan sisi bawahnya disebut dengan tinggi tabung. Ya, sisi atas, sisi bawah, sisi tegak. Maka kita bisa bilang bahwa banyak sisi tabung ada atas, bawah, selimut tabung. Jadi sisinya ada 3, 1, 2, 3. Kemudian rusuk tabung adalah ini, berbentuk lingkaran. Rusuk tabung ada 2, tabung tidak mempunyai titik sudut, maka sudutnya adalah 0. Oke, cukup sampai di sini untuk sifat-sifat. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang volume prisma. Volume prisma. Oke. Nah, volume prisma diturunkan dari volume balok. Ya. Volume prisma diperoleh adalah luas alas kali tinggi. Luas alas kali tinggi prisma.
Jika alasnya berbentuk segitiga, maka volumenya menjadi setengah kali alas segitiga dikali tinggi segitiga dikali tinggi prisma. Jika alasnya berbentuk persegi, maka volumenya menjadi rusuk pangkat 2 dikali tinggi. Jika alasnya berbentuk persegi panjang, maka volumenya menjadi panjang kali lebar kali tinggi, dan seterusnya. Contohnya adalah ini. Berapakah volume prisma segitiga berikut? Kita cek dulu. Ini adalah alas segitiga, ini adalah tinggi segitiga, ini adalah tinggi prisma. Yang ini adalah panjang sisi miringnya. Oke, berarti volume prisma sama dengan luas segitiga dikali tinggi prisma. Luas segitiga adalah alas kali tinggi dibagi 2 dikali tinggi prisma. Jadi boleh langsung dimasukkan rumusnya atau dicari satu-satu. Cari dulu luas alasnya. Alasnya adalah 9, 12 bagi 2, tinggi prisma adalah 20. Maka 12 kita bagi 20 adalah 6. 9 kali 6 itu adalah 54 dikali 20, hasilnya adalah, jadi volume prisma tersebut adalah 1080 cm3. Atau boleh juga kamu cari dulu luas alasnya. Alas kali tinggi bagi 2, 9 kali 12 bagi 2, 54 cm3. Maka volume prisma menjadi 54 dikali 20, hasilnya 1080 ya. Oke, sekarang bagaimana menentukan volume dari prisma berikut ini. Volumenya, alasnya berbentuk trapesium. Ukuran trapesiumnya adalah, ini adalah sisi sejajar, ini A, ini A, ini B, ini tinggi trapesium. 30 ini adalah jarak antara alas dengan tutup, maka ini adalah tinggi prisma. Nah, A-nya adalah 6, B-nya itu kita cari dulu, ini B-nya ini 6, ini 8, maka ini enggak. Ini panjangnya ini 10 cm B-nya. Nah, sekarang belum ditulis ya. Maka volume prisma menjadi luas alas kali tinggi prisma. Luas alasnya adalah jumlah sisi sejajar dikali tinggi
dibagi 2 dikali tinggi prisma. 6 tambah 10 dikali 8 dibagi 2 dikali 30. Ini jadi 60 kali 8 bagi 2 kali 30. Ini 8 dibagi 2, 4. 6 kali 4, 240 dikali 30. Hasilnya adalah sentimeter kubik. 7.200 cm kubik. Jadi bisa langsung luas alasnya bentuknya trapesium. Trapesium rumusnya adalah A jumlah sisi sejajar kali tinggi dibagi 2. Atau boleh juga kamu cari dulu luas trapesiumnya. Luas trapesiumnya sendiri tulis di sini misalnya. Luas alas A tambah B kali tinggi bagi 2, 6 tambah 10 kali 8 bagi 2, hasilnya 240. Baru kemudian dimasukkan volume prisma, luas alas kali tinggi, luas alasnya 240, tingginya 30, hasilnya sama 7.200 cm kubik. Nah sekarang kalau diketahui sebuah prisma alasnya berbentuk persegi. Panjang sisinya 5. Panjang sisinya 5. Kemudian tingginya adalah 14. Maka volumenya menjadi luas persegi dikali tinggi prisma. Persegi adalah tusuk pangkat 2 kali tinggi prisma, 5 pangkat 2 dikali 14, 25 dikali 14. 25 kali 14 itu 52. Jadi 350 cm kubik. Jadi volume prisma adalah 350 cm kubik. Oke. Nah, kita akan lanjutkan, berikutnya adalah volume tabung. Nah, volume tabung, karena tabung menyerupai prisma, maka volume tabung itu sama dengan luas alas dikali tinggi. Alasnya berbentuk lingkaran, maka pi kali R kuadrat dikali T. Sehingga ini R-nya, ini T-nya, maka volume tabung sama dengan 3,14 dikali 10 dikali 10 dikali 25. Nah, 3,14 dikali 100, 314 dikali 25. Hasilnya adalah, lupa saja berapa, 0, 7, 15, 8, 2, 6. 7.850 cm. Jadi volume tabung adalah 7.850 cm kubik. Maka volume tabung adalah pi R kuadrat T.
Berikutnya adalah luas permukaan prisma dan tabung. Kita sudah bahas bahwa luas permukaan prisma adalah 2 kali luas alas karena terdiri dari Nah, luas permukaan prisma kita tahu prisma itu memiliki alas, tutup, dan sisi tegak. Maka luas permukaannya adalah ya luas alasnya, luas tutupnya, dan luas sisi tegaknya. Ini ditambah ini 1, 2, 3 ditambahkan, maka diperoleh, kita sudah bahas, luas permukaannya adalah 2 kali luas alas ditambah luas sisi tegak. Luas sisi tegaknya adalah keliling alas dikali tinggi prisma. Contoh, hitung luas permukaan prisma di samping. Ukurannya adalah 12 cm. Ini kemudian 5 cm, 13 cm, dan 14 cm. Maka luas permukaan prisma adalah 2 kali luas segitiga karena alasnya bentuknya segitiga ditambah keliling segitiga dikali tinggi prisma. 2 kali luas segitiga itu adalah alas kali tinggi dibagi 2. Alas kali tinggi dibagi 2 ditambah keliling segitiga adalah sisi tambah sisi tambah sisi. Sisi yang pertama adalah alas, sisi kedua adalah tinggi, sisi ketiga adalah sisi yang miringnya. Sisi miring. Jadi sisi tambah sisi dikali tinggi prisma. 2 kali alasnya 5 kali 12 dibagi 2 ditambah 12 tambah 5 tambah 13 dikali 14. 2 dibagi 2 habis, 5 kali 2 60, 12, 15, 20, 30 dikali 14. 60 ditambah 420. Hasilnya 480 cm persegi. Jadi luas permukaan prisma adalah 480 cm kubik. Oke. Berikutnya adalah kita akan mencari luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung, karena tabung punya atas, punya tutup, punya alas, dan punya sisi tegak. Sisi tegaknya disebut dengan selimut tabung. Maka luas permukaan tabung menjadi alas dengan tutupnya 2 kali luas alas ditambah luas sisi tegak. Luas sisi tegaknya disebut luas selimut tabung. Nah, selimut tabung kalau kita buka ya menjadi ini adalah keliling lingkaran, ini adalah tinggi tabung. Sehingga luas permukaan prisma menjadi luas permukaan tabung menjadi
Kita cari ini adalah jari-jarinya, ini adalah tingginya, luas permukaan tabung. 2 kali luas alas ditambah luas selimut tabung. 2 kali pi R kuadrat ditambah seluas selimut tabung adalah keliling lingkaran dikali tinggi tabung. 2 kali pi kali R dikali R tambah T. 2 dikali 22/7 dikali 7 dikali 7 tambah 25. 44 dikali 32. Seribu 408 cm persegi. Jadi kalau sudah tahu rumusnya, boleh digunakan rumus yang ada, atau kamu juga boleh cari dulu luas alasnya. Cari dulu luas alasnya. Pi R kuadrat. Seratus lima puluh 154 cm persegi. Cari dulu keliling alasnya. 2 kali pi kali R. 22/7 kali 7. Di 44. Maka luas permukaan menjadi 2 kali 154 ditambah 44 kali 25. Hasilnya 308 ditambah, nah ini hasilnya juga sama nih, 44 kali 25 0 108 1080, maka hasil akhirnya menjadi 1048 cm kubik. Oke, cukup sekian. Jadi kita bisa simpulkan bahwa luas permukaan prisma adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi, sementara luas permukaan tabung adalah 2 kali luas alas pi R kuadrat ditambah keliling alas 2 pi R kali tinggi, atau 2 kali pi kali R kali R tambah tinggi tabung. Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.